Oke, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, meski pemilihan kepala daerah masih setahun lagi digelar, konstelasi dan suhu politik Kota Tidore mulai hangat diperbincangkan. Sejauh ini, dari sejumlah bakal calon yang mencuat, selain Wakil Wali Kota Muhammad Senen, ada nama Samsul Rizal yang disebut-sebut siap melawan Ama Erik sebagai incumbent atau petahana. Dan untuk mengetahui benar atau tidaknya rencana pencalonannya, mari kita tanya langsung kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum, Bung Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. di studio. Selamat datang. Ya, ini persiapan Ini untuk megah sekali studionya ya, nih. alhamdulillah. Ini merupakan apresiasi yang bagus dari Bung Rizal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, masyarakat Kota Tidore pada khususnya ini bertanya-tanya, sosok Bung Rizal ini apakah serius mencalonkan diri sebagai calon wali kota atau hanya sekedar wacana? Ya, terima kasih saya ucapkan salam Marimo Yunguni Futuru buat semua masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Jadi kalau soal pertanyaan itu saya mengatakan secara tegas bahwa positifnya saya maju. Hanya memang eh, belum pada waktunya untuk kita melakukan semua gerakan atau semua instrumen politik yang nanti kita siapkan. Bahwa saat ini kita masih dalam tahap silaturahim, kemudian silaturahim ini juga ke masyarakat, ke tokoh, para simpul-simpul, maupun kemudian pimpinan partai politik, baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi maupun sampai di tingkat pengurus pusat. Jadi kalau ditanyakan soal keseriusan, sampai saat ini sekali layar terkembang surut kita berpantang, saya pikir begitu. Ya, Jadi luar tidak ada kata biasa. mundur itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, dorongan dari Bung Rizal untuk bertarung atau mengikuti kontestasi politik di Kota Tidore itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya begini, Tidore ini kan sejak mulai pemekaran dari kabupaten menjadi kota, ini kan kurang lebih sudah 4 kali dekade ini, pembangunan itu kan sudah digalakkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah, hanya memang butuh bagaimana kita melengkapi, kita melanjutkan, kita melengkapi, dan kita menyempurnakan. Jadi bukan karena di masa Mahifa pembangunan di masa Mahifa kepemimpinan di masa Pak Mahifa selesai, lalu kemudian kita tidak lanjutkan programnya, harusnya kita lanjutkan. Demikian juga di zamannya Pak Ali Ibrahim. Nah, Pak Ali selesai, ya kita lanjutkan mana yang program-programnya Pak Ali dan Pak Mahifa yang belum selesai itu ya kita jalankan, sambil kita menyempurnakan hal-hal yang ataukah persoalan-persoalan lain yang harus kita benahi. Iya. Nah, kalau saya kan memang Tidore menurut saya itu satu negeri yang dari sisi kepemimpinan dan manajerial, ini tantangan sebenarnya. Jadi menurut saya Tidore ini, kalaupun Tuhan menghendaki saya harus jadi wali kota, ini negeri yang penuh dengan tantangan. Dan saya orang yang senang berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Kenapa saya katakan tantangan? Karena ini satu kota, tapi eh, di tengahnya ini ibarat kata tuh dia dibatasi dengan samudra kan Iya, gitu, iya, dibatasi dengan laut. Jadi di iya. sini pulau tersendiri Kota Diapit oleh Tidore, beberapa pulau, ya. ya Halmahera. Nah di sini ada Oba kan begitu. Iya, Nah Oba ini juga ada Oba Selatan jauh, ada Oba Tengah, ada Oba Utara. Nah ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua itu Oba ini ibu kota provinsi, Sofifi kan itu Sofifi. masuk wilayah Oba. Nah ini menarik sekali bahwa ada hal-hal yang memang harus kita pikirkan dan kita harus eksekusi dalam bentuk program ke depan, sehingga Tidore itu sendiri dia mampu bersaing dengan kota-kota yang lain, Iya, iya. kota-kota yang lain. Terutama sampai saat ini yang saya lihat mungkin dari aspek ekonomi. Nah, sampai saat ini kan saya tidak melihat sebuah grand design pembangunan ekonomi Kota Tidore secara berkelanjutan, itu tidak ada sampai saat ini. Nah, sehingga jangan heran kalau dari Oba Selatan sampai Oba Tengah, Oba Utara,
belum ada pasar-pasar yang dibangun secara permanen dan itu memenuhi standar ekonomi buat masyarakat. Nah, selain itu juga ada ruang-ruang publik yang sampai saat ini juga sama sekali saya lihat tidak terbuka. Mmm, Nah, terutama pembangunan dari sisi, mental dan lain-lain. Karena dalam pandangan saya bahwa majunya sebuah bangsa itu yang paling penting itu seperti yang dicetuskan dalam Indonesia Raya, bangunlah jiwanya baru bangunlah raganya, kan raganya. begitu. Nah, 2 hal ini harus memiliki korelasi. Tidore sampai saat ini menurut saya belum belum. Nah, sehingga mudah-mudahan ke depan, kita coba melakukan sebuah sinkronize, eee, ide gagasan dalam bentuk program yang kemudian itu kita akan, eee, apa, sinkronkan dia dengan dengan kepentingan pemerintah pusat. Ya, sehingga program dari kota ke provinsi itu sama, pun ke tingkat pusat itu sama gitu. Iya. Nah, Itu. sekarang Bung Rizal, Kota Tidore ini kan, ini kan berdekatan dengan Kota Ternate ini. Ya, Tetapi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan, terutama, infrastruktur market, pasar itu mhm. kok kalah bersaing dengan Kota Ternate misalnya. Itu menurut perspektif Bung Rizal, ke depan harus seperti apa Kota Tidore nanti? Sebenarnya Ternate dan Tidore dari sisi ekonomi ini, menurut saya sih Tidore juga tidak kalah bersaing. Iya, Karena Tidore itu punya potensi. Saya katakan Tidore itu punya potensi karena luas wilayah dengan potensinya, contohnya yang ada, resource-nya itu ada. Seperti yang ada di Oba Utara, Oba Tengah, dan Oba Selatan, ya kan. Nah, termasuk Maitara, termasuk Pulau Mare. Itu kan sebenarnya resource. Nah, persoalan yang paling mendasar itu adalah leaders-nya, kemampuan kepemimpinan dan manajerial. iya iya. Itu. Jadi masalah yang paling mendasar di Tidore ini persoalan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan mikirnya saja malas, bagaimana melahirkan program-program yang memang bertujuan untuk mesejahterakan masyarakat. Berarti Mikir saja malas. berarti, artinya Bung Rizal mengatakan bahwa, eee, kemundurannya Kota Tidore ini tergantung daripada karakter kepemimpinan begitu? Satu karakteristik kepemimpinan, kemampuan dalam memimpin. Yang kedua manajerial. Nah, yang ketiga yang paling penting itu adalah kecerdasan berpikir. Itu yang paling penting. Iya iya iya, kecerdasan berpikir untuk seorang pemimpin Seorang begitu. pemimpin. Padahal ini menarik sebenarnya Kota Tidore ini sangat menarik nih Bung Rizal. Karena kan sejarah panjang nih. Kota Ya. Tidore ini kan pernah menjadi sebuah ibu kota negara dulu waktu itu kan untuk membertahan Irian Barat. Tapi nilai tawar atau posisi nilai tawar di pusat ini kok saya lihat bahwa Jadi begini, Tidore itu bukan hanya sekedar sebagai bekas ibu kota Irian Barat. Irian Barat. Ibu kota peran Tidore dalam melahirkan kemerdekaan negara. Itu yang pertama. Tapi secara historis, hubungan Tidore ini memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Turki Molla Utsmani. Jadi setelah jatuhnya perang salib itu kan, setelah jatuhnya eee, kemenangan Turki pada saat itu, lalu kemudian ada satu perjanjian di mana pada Eropa saat itu membangun koloni-koloninya. Nah, perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Tordesillas. Dalam perjanjian Tordesillas itu ada tiga konsep dasar di situ adalah God, Glory, dan Gospel. Nah, yang dituangkan di dalam perjanjian Tordesillas itu Tidore adalah bagian dari target. Jadi ada 2 wilayah yang menjadi targetnya Eropa pada saat itu. Tidore dengan Banda Neira. Jadi Tidore Banda Neira ini adalah cengkeh dan pala pada saat itu. Iya, rempah. Nah, rempah. Nah, artinya bahwa masa sebelum lahirnya pemerintahan negara ini, sebelum kemerdekaan ini, abad-abad bahkan di abad ke-6 sampai abad ke-8 itu Tidore sudah terkenal di luar Iya, sampai ke sudah mendunia sudah begitu. mendunia. Ya, bahkan istilah saya bahwa pada zaman itu Tidore sudah berada dalam circle pasar bebas Eropa pada zaman itu karena dia sudah ekspor. Bahasa kasarnya dia sudah ekspor.
cengkeh, pala, dan lain-lain kan begitu. Nah, ini historis ini harus kita jadikan sebagai nilai, dan nilai ini harus dijadikan sebagai spirit membangun. Kalau Tidore pada zaman itu saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, lagi-lagi saya katakan bahwa posisi bargaining, kita bicara posisi bargaining. Tidore spesifik kota Tidore dan pemerintahan kota Tidore dan Kesultanan Tidore punya posisi bargaining yang sangat kuat di negara ini. Nah, persoalannya, posisi ini yang bisa mempertahankan, paling tidak gridnya juga tambah naik, ya tergantung pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah tergantung kepala daerahnya, kepemimpinannya. Nah, kepemimpinannya punya kemampuan berpikir atau tidak, Iya, iya. punya kecerdasan atau tidak, punya jaringan di tingkat pusat atau tidak. Kalau cuma datang ke Jakarta hanya jalan-jalan keliling, habis itu masuk pub, masuk diskotik dan segala macam, ataukah ke tempat-tempat hiburan, ataukah ke tempat mana. Lalu kemudian ada hal-hal yang prinsip contohnya. Harusnya kan menurut saya ke depan ini yang sudah harus kita pikirkan itu adalah bagaimana kerja. Jadi kepemimpinan ke depan kota Tidore, paling tidak dia harus memiliki akses network yang kuat. Baik di tingkat terutama dari sisi diplomasi. Hubungan baik pemerintah kota Tidore dengan pemerintah provinsi, dengan 10 kabupaten kota sebagai mitra kerja. Kemudian hubungan baik diplomatik pemerintah kota Tidore dengan pemerintah pusat. Simpul-simpul kekuasaan di pusat. Iya, iya. Kemudian jejaring-jejaring internasional yang nanti akan bisa menghasilkan investasi. Baik, Itu yang paling penting. Bung Rizal, ini menarik juga nih dalam dialog ini. Kalau soal kemitraan, jaringan atau network, publik juga tidak akan meragukan tentang jaringannya Bung Rizal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, sudah sejauh mana keseriusan atau komunikasi Anda untuk menyiapkan, eee, kepentingan-kepentingan menuju, pemilihan wali kota 2024 nanti? Ya, Terutama komunikasi dengan partai-partai yang kalau ditargetkan untuk koalisi. kalau komunikasi saya dengan partai politik saat ini, itu banyak senior saya, abang saya, bahkan teman sahabat saya, yang notabene-nya mereka adalah pimpinan partai politik. Dan alhamdulillah sampai saat ini, saya sudah mengkomunikasikan itu baik partai besar dan partai kecil. Totalnya itu ada kurang lebih 13, 13 partai. 13 partai. Nah, tetapi dari 13 Dan 13 itu partai yang hampir dipastikan berapa yang partai saja? hampir dipastikan untuk partai besar saja, karena target saya ke situ, Iya, iya. itu 5. 5, saya mohon maaf bukan termasuk PDIP, Iya, karena iya. PDIP ini kan partainya bangsa Indonesia, partainya NKRI. Jadi setiap warga negara punya hak, Ini jadi menarik bukan ini. spesifik. Iya, Ini bukan menarik Bung spesifik. Rizal. Karena coba kita ikuti dan kita cermati kemarin itu pidatonya Ketua Umum PDIP itu sangat luar biasa. Saya lihat Anda terlalu optimis untuk mengkomunikasikan atau mengklaim bahwa PDIP itu adalah bagian daripada kekuatan politik sebagai kendaraan dalam 2024. Ya karena Sementara di momen yang sama, ketua PDIP Provinsi Maluku Utara sendiri memiliki kepentingan yang sama. ya Sejauh itu mana kan optimis Anda untuk mendapatkan yang PDIP itu? kalaupun, ketua PDIP provinsi bicara soal partai ya, hak dia dan segala macam, ya memang dia adalah Berarti ketua umum kepentingannya juga partai. sah-sah saja juga ya, Itu dia bagi ketua seorang umum Bung Rizal? partai secara Iya, internalnya kan begitu. Tapi kan juga dia tidak bisa membatasi saya sebagai warga iya, negara yang punya hak politik, hak demokrasi, datang sowan, hormat, dan meminta, bergabung juga dengan PDIP. Ya iya. mungkin saja PDIP itu kan partai ideologis. Istilah Bu Mega, "Saya adalah Soekarnois." Kan begitu. Iya. Nah, jangan-jangan pikiran Soekarno itu mungkin lebih banyak yang saya pahami dan saya tahu ketimbang yang lain kan begitu. Dan saya termasuk orang yang, paham betul, mengilhami betul ajaran Bung Karno. Jadi ya nggak salah kalaupun secara formalnya pun contohnya saya harus pindah ke PDIP, ya kenapa tidak? Ini menandakan bahwa
Anda optimis mendapatkan Insya Allah, dukungan dari partai PDIP ya? insya Allah, karena Luar biasa. hampir nyaris beberapa elit di PDIP saya sudah Iya. komunikasi. Nah, terus juga di Partai Gerindra juga saya komunikasi. Kemudian Partai Golkar apalagi saya udah komunikasi semua di tingkat elitnya. Bung Rizal, Kemudian pasti Nasdem. orang kalau sudah sekelas Bung Rizal untuk, menghadapi momen politik 24 pasti sudah ada hitung-hitungannya. Insya Allah sih Iya, sampai saat ini saya sudah punya kalkulasi semua. iya. Baik secara politik, ya dalam hal ini adalah partai politik, kemudian strategi politik, pun juga political cost. Political cost. Jadi eh, sampai saat ini bahwa kesiapan saya secara personality dan instrumen taktis dan lain-lain itu sudah nyaris hampir 80%. Iya, dan saya lihat juga di apa, dokumentasi di monitor, coba ditampilkan bahwa Bung Rizal sudah melakukan konsolidasi atau kunjungan langsung kepada masyarakat. Ya, iya betul. Bahkan sudah masuk di ya ini nih, di ruang kelas ini nih, Ya, daerah mana ini? ini sebenarnya begini, eh saya tidak mau menyebutkan sekolahnya, tetapi inilah ini salah satu strategi saya, salah satu cara saya meyakinkan diri saya tentang pembangunan pendidikan di daerah itu. Saya tidak usah sebut sekolahnya, tidak etis nanti. Nah, tapi makanya begini, jadi pentingnya pendidikan dasar di sana itu, ini menurut saya perlu perhatian khusus. Eee, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sangatlah penting karena disitulah pijakan, siswa, pijakan generasi kita ini membentuk karakter building-nya itu, kata Bung Iya. Karno tadi, itu. Jadi, eee, ini adalah salah satu cara saya mengetahui masalah di lingkungan sosial. Nah, sekarang ketika Anda menemui langsung, ada beberapa titik saya lihat ya, bertemu Ya, langsung dengan masyarakat. Apa yang Anda melihat dalam suasana, sosial kemasyarakatan yang Anda temui di sana? ya, jadi begini, secara ekonomi, daya beli di Kota Tidore itu kan menurun, daya belinya menurun. Kenapa daya belinya menurun? Karena peredaran uang di pasar itu sedikit sekali. Kenapa peredaran uang di pasar itu sedikit? Karena investasi perbankannya sedikit, kecil, ya kan. Nah, kenapa investasi perbankannya itu kecil, ya kan? Karena pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kita itu tidak dikonsolidir, tidak diberdayai dengan baik. Satu contoh, ini ada dalam, foto saya yang itu, saya di Pulau Mare itu saya di Pulau Mare, Gerabah itu kan. Iya, gerabah. Padahal Gerabah itu, kalau kita bicara industri industri rumah tangga, dia bisa menjadi instrumen ekonomi yang memiliki investasi, pemasukan yang sangat besar. Hanya persoalan intervensi teknologi saja, Gerabah itu dia bisa, menjadi apa, PAD ya, menjadi Iya. PAD, yang sangat luar biasa. Dan itu bisa menjadi income daerah, terutama bagi masyarakat Mare. Maksudnya intervensi teknologi ini, eee, sentuhan atau kebijakan pemerintah masih kurang di sana ya? Sama sekali ndak ada, Iya, sama sekali ndak ada. Yang ada kan tradisional. Di Pulau Mare itu kayak Gerabah itu masih menggunakan tangan, iya. kemudian alatnya itu pun seadanya, masih menggunakan, apa istilahnya itu, kalau di sini bilang tropol itu, Iya, terus juga dipakai sangat tradisional triplek, sangat begitu ya? tradisional. Nah, maksud saya, ini kan kesian gitu loh. Kesiannya apa? Secara ekonominya tidak ada keuntungannya, ya kan, hanya untuk mempertahankan hidup, tapi dari sisi kesehatannya tidak bisa karena kesian gitu. Baik, Bung Samsul, ini juga menjadi catatan penting. Apakah Anda tidak ragu berlawanan dengan incumbent atau petahana dalam pilkada mendatang? Oh, nggak ada keraguan. Saya dalam dunia politik, sama sekali, Sementara di atas kertas eee, beliau itu petahana kuat loh. ya semua orang mengatakan bahwa petahana kuat, semua orang mengatakan begitu. Faktanya banyak realitas di mana-mana petahana juga tumbang juga kan gitu. Jadi ya saya sih optimis saja, optimis. Dia punya strategi, petahana punya,
Kalau hari ini petahana contohnya, dia jalan kemana mana ya karena dia masih menjabat. Dia bisa memanfaatkan jabatannya datang mengkonsolidir kelompok ini, mengendalikan aparat desa dan segala macam, ya. Yang kita tahu bahwa itu juga melanggar undang-undang sebenarnya gitu ya. Nah, tapi ya saya secara fair saja, ya dia petahana, dia punya hak, dia mau pakai instrumen desa contohnya di kecamatan dan saat ini saya merasakan bahwa dia tidak ada instrumen lain, hanya instrumen yang ada di dalam pemerintahan yang dia bisa melawan dengan saya. Tapi kalau dia lepas itu semua, kita tunggu nanti pada saat beliau meletakkan jabatan, ya kita head to head. Luar Nah, itu biasa. optimis kita lihat. Dia punya taktik strategi, saya punya taktik strategi, dia punya instrumen, kita juga sudah settle dengan instrumen kita. Soal pendamping, Kalau pendamping saya, alhamdulillah Pak Adam Dano Taher, nah ini kami berdua sama-sama, kalau saya politisi dan pengusaha, beliau pure pengusaha. Jadi pikiran kita sangat menyatu sekali, secara kejiwaan juga kami punya gagasan yang sama, punya naluri yang sama, punya komitmen yang sama juga. komitmen yang sama, dan insya Allah saya dengan Ko Adam tidak membangun sebuah monarki apalagi tirani ya, apalagi mencari kekayaan dalam kekuasaan. Karena insya Allah saya dengan Ko Adam ini maju wali kota dan wakil wali kota, secara ekonomi kami sudah siap. Eh, Secara pribadi kami sudah selesai. Tapi sejauh ini kan paket ini belum Gitu. dideklarasikan ya. Insya Allah kapan kalau Allah berkenan? Kita ada rencana deklarasi dalam tahun ini, mungkin pertengahan karena selain itu juga kita lagi membangun beberapa instrumen juga yang saat ini kita sementara galakkan. Ya, baik Bung Samsul Rizal. Sebelum saya mengakhiri dialog kita pada malam hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan saran atau perspektif perspektif umum terhadap kota Tidore, terutama masyarakat kota Tidore sana menjelang memasuki pemilihan atau tahun politik saat ini. Silakan. Baik, terima kasih. Subah salam, Tejongon Moi Moi. Saya sampaikan kepada segenap masyarakat Tidore untuk tetap sabar, untuk tetap optimis, dan tidak perlu lagi terpancing, tidak perlu lagi terpengaruh dengan propaganda fitnah, dengan propaganda isu yang tidak berqualified. Saya minta semua masyarakat sepaham, sependapat dengan kami, sama ada, untuk berpikir memajukan Tidore yang lebih baik, sehingga masyarakat juga terangkat ekonominya, dan mudah-mudahan pranata sosial ngonena adat siatoran simegaro nangge surai, fufato ena tumagam madoya gilalah surai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, demikianlah bincang singkat kami bersama Bung Rizal, bakal calon wali kota Tidore 2024. Saksikan pada topik yang berikut hanya di News TV Online channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.